Mulai. Bisa, Prof. Bisa. Yang udah bergabung 14 orang ya. Iya, betul, Prof. Betul. Tadi banyak, semua datang tadi. Tadi ada satu orang yang tidak hadir dari 19, yang hadir 18, Prof. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini kita eh, membahas tentang bagaimana menyusun landasan teori. Ya, jadi kalau di tesis itu, jadi kalau bab satu itu di latar belakang seperti yang kita bahas sebelumnya itu lebih pada menampilkan fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan adanya masalah. Ya, kemudian kita secara logis berpikir bahwa masalah ini terkait dengan banyak hal, eh, mana variabel utama, mana variabel banyak yang berada di sekelilingnya itu, tanpa harus mengambil kutipan-kutipan dari berbagai referensi. Jadi nanti eh, landasan teori atau konsep yang kita masukkan di dalam penelitian banyaknya silahkan dimasukkan di bab 2. Jangan dibalik, jangan buru-buru di bab satu sudah banyak kutipannya. Kalau di bab satu latar belakang mungkin dikutip dari katakanlah media mainstream misalnya ya, berdasarkan penelusuran atau data-data dari eh, ya bahwa kemampuan bahasa Inggris siswa SMA masih rendah berdasarkan laporan dari Kemendikbud hasil ujian bahasa Inggris DKI atau se-Indonesia rata-rata 6,8. Itu fakta-fakta yang bisa dimasukkan di bab satu. Ya, tapi masuk ke bab 2 kita
merujuk kepada buku-buku referensi yang ada. Kenapa ini perlu? Nanti kita lihat. Ya, pertama istilah yang sering dipakai berbeda-beda ya. Ada yang menyebut landasan teori, ada yang memakai istilah landas apa konstruksi teoritik, beda. Kemudian ada landasan teori dan kerangka berpikir. Sebenarnya kerangka berpikir ini lanjutan dari landasan teori. Nanti kita bahas. Tapi istilah-istilah banyak. Ada telaah teoritik, kerangka pikir teoritik, dan kajian teori. Yang manapun ini maksudnya adalah landasan kita ketika akan mempersiapkan diri menguji hipotesis yang didasarkan pada ya. Jadi sebelum saudara ke lapangan ada dukungan dari berbagai ahli bahwa dugaan saudara yang tercermin dalam judul penelitian itu eh, kuat. Ya. Dugaannya itu didukung oleh berbagai ahli. Gitu. Tidak hanya mahasiswa, tapi sebagai dosen pun kami tetap mengambil referensi dari yang lain. Gitu. Ya, jadi bukan karena gitu, Mbak. Memang itu eh, apa ketentuan dalam penelitian ilmiahnya seperti itu. Ya. Mengapa perlu landasan teori? Karena penelitian ilmiah dasarkan pada pendekatan cara berpikir deduktif dan induktif. Ya. Landasan teori merupakan implementasi dari pendekatan cara berpikir deduktif. Ya. Cara berpikir deduktif adalah cara mengambil kesimpulan dari pernyataan yang abstrak atau umum menjadi pernyataan yang lebih konkret atau khusus. Ya. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya kita mau, ya contoh sederhana saja ya, misalnya kita mau meneliti tentang pengaruh disiplin, tingkat kedisiplinan seseorang gitu ya. Jadi pengaruh disiplin siswa terhadap prestasi belajar. Itu berbagai teori yang membahas tentang kedisiplinan itu umumnya ya mengatakan bahwa itu mempunyai pengaruh. Ya. Jadi pertanyaan yang umum, pernyataan atau statement atau teori yang menyatakan bahwa meningkatkan prestasi belajar siswa itu banyak pendapat yang mengatakan yang senada seperti itu kan umum, ya. Nah itu secara teoritis kita kutip mau kita terapkan di sekolah tertentu misalnya, ya. Apakah eh, eh, pernyataan umum ini berlaku di sekolah A, gitu. Ya, itu deduktifnya kita mengambil kesimpulan dari pernyataan yang umum, yaitu teori-teori yang berlaku secara umum, itu yang mau kita teliti, gitu. Apakah berlaku di sekolah tertentu? Nah, kalau saya tanya saudara, apakah di semua sekolah atau di semua populasi eh, kedisiplinan itu berpengaruh terhadap, artinya semakin tinggi disiplin seseorang, semakin tinggi prestasinya, Enggak juga sih. ya? Apakah itu sesuatu yang otomatis atau sesuatu yang pasti? Tidak pasti, Pak. Memang berpengaruh Ya, tapi kalau tidak kalau pasti. itu ada pendapat lain? Artinya Tuhu bilang kalau artinya gini, eh, logikanya kan makin disiplin seorang siswa maka akan makin tinggi prestasinya. Itu tidak selalu gitu ya. Karena kalau itu otomatis tidak perlu diteliti juga, ya kan?
Nah, di kondisi seperti apa dia tidak tidak berpengaruh? Ya, artinya kalau dilihat dari siswa-siswa yang disiplin, disiplin dalam arti keseharian ya, dalam arti dalam sikap upacara, kemudian disiplin dalam berpakaian yang rapi, kemudian disiplin dalam itu tidak serta-merta langsung berprestasi gitu. Dan Kenapa itu? artinya prestasinya itu tidak terlihat. Memang kemampuannya meningkat, tetapi prestasi yang tertoreh atau diperoleh dalam bentuk akademik atau non akademik, terutama akademik ya, akademik itu yang mendapatkan prestasi dalam sekolah atau di luar sekolah itu tidak terlihat, Pak. Artinya yang diakui, misalkan lomba atau dalam sekolah atau ranking sekolah itu tidak terlalu kelihatan. Ada yang seperti itu juga Tapi secara umum bisa dikatakan berpengaruh ya, berpengaruh, secara ya, secara berpengaruh. umum. Ya, maksudnya ini kan teori umum ya. Teori umum itu mengatakan ada pengaruhnya. Berpengaruh Tetapi secara umum. Rahayu atau siapa? Mau kasih tambahan informasi atau Kalau menurut si Prof, putus-putus ya? Saya mendengarnya terputus-putus. kalau Singkat, menurut kalau menurut saya berpengaruh sih Prof. Berpengaruh, Iya, kedisiplinan siswa berpengaruh terhadap prestasinya. secara secara umum kita bisa menerimanya, tetapi kita juga harus menyadari yang mempengaruhi prestasi tidak hanya disiplin gitu ya, Pak Tuhu ya. betul, betul, Pak. Iya, jadi banyak faktor kan yang kita gambarkan di latar belakang itu kan, banyak kotak-kotak yang kita ilustrasikan itu. Tetapi ketika kita mau meneliti, kita punya konsep, kita punya pegangan dari teori-teori yang mengatakan itu berpengaruh, itu dulu. Kemudian kita masuk ke populasi tertentu, ya, Bu Rahayu ya. Kita masuk ke populasi tertentu. Saya mau memberi contoh Iya, yang betul. spesifik, ya, yang spesifik tentang disiplin. Ada lembaga pendidikan yang memang disiplinnya itu mutlak. Misalnya di kepolisian atau di angkatan bersenjata. Itu kalau ditanya kedisiplinan mahasiswa PTIK atau perguruan tinggi ilmu kepolisian ya atau akademi militer. Kalau diberi ranking 1 sampai 100, eh, nilai disiplinnya mahasiswa itu rata-rata berapa ya? Mungkin di atas 90. Di awal-awal dia Nggak diterima. udah tidak diterima. Nah, untuk kasus tertentu seperti ini, maksud saya begini, secara teori, secara referensi mengatakan orang yang disiplin, karena disiplin itu kan dia dari segi waktu, dari segi peraturan gitu ya, dalam banyak hal dia disiplin, ya. Eh, eh, apa meluangkan mengisi waktu luangnya tidak sembarangan. Disiplin bukan hanya datang dengan rapi dan penampilan segala macam, tapi memanfaatkan waktu juga dia disiplin. Ini berdampak ke mana-mana termasuk pada akhirnya dia punya prestasi yang baik. Nah, ketika diterapkan eh, teori yang umum ini ke sekolah tertentu yang disiplinnya sudah sama-sama tinggi. Kalau diteliti jadi disposisi atau ininya kan semakin tinggi disiplin mahasiswa, maka semakin tinggi prestasinya. Nah, kalau saudara meneliti di PTIK, kemungkinan besar yang terjadi adalah disiplinnya sudah tinggi semua, katakanlah sama, sama
secara signifikan. Kalau secara statistik kan 98 dengan 9 eh, eh, sementara prestasinya berbeda-beda gitu. Nilai hasil ujiannya variatif ya. Ada mulai 70, 75, 80 gitu. Jadi tidak bisa kita simpulkan semakin tinggi disiplin, semakin tinggi prestasi karena disiplinnya sudah tinggi semua gitu loh. Tidak bervariasi. Nah, kalau kita bicara tentang harus variatif gitu, ada variannya gitu. Ya, bisa ditangkap maksudnya. Jadi kalau kita mau meneliti, mengambil teori-teori itu, karena kita mau melakukan cara berpikir deduktif, teori-teori kita ingin buktikan di Indonesia atau di sekolah kita yang dikait-kaitkan sama ahli gizi sekarang itu misalnya di negara-negara lain, Eropa misalnya, itu susu itu makanan pokok ya. Nah, makanya teori-teori yang mengatakan bahwa susu itu baik buat kesehatan itu belum tentu berlaku di Indonesia ya. Kalau diberikan minum susu orang-orang tua kita di kampung sana mungkin dia makin kurus. Iya. Ya, dia tidak terbiasa. Jadi memang kodratnya orang Asia pada umumnya itu sensitif terhadap asam gitu ya, rasa asam itu. Ada asamnya kan di situ. Nah, yang seperti itu gitu, contoh ekstrimnya lah. Itu yang digugat sama ahli gizi itu. Jangan jangan pakai susu, itu bukan makanan pokoknya Indonesia gitu. Ya. Misalnya begitu. Jadi yang umum coba kita cek apakah teori-teori ini berlaku di ini sekolah ini ada kekhususannya gitu. Nah, setelah itu baru kita berpikir secara induktif ya. Cara berpikir induktif adalah cara mengambil kesimpulan dari gejala yang bersifat konkret yang dinyatakan dalam pernyataan konkret atau khusus menjadi yang lebih umum. Implementasi dari berpikir induktif dalam penelitian adalah ini, ketika saudara meneliti di satu sekolah dengan 12 rombel misalnya, ya, saudara misalnya memilih karena penelitiannya itu lebih tepat menggunakan eksperimen, itu kan eksperimen hanya apa, melakukan penelitian di dua kelas, dua rombel, ya. Eh, eh, Nah, setelah penelitian selesai, ketika analisis data dilakukan, kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap sampel dua kelas ini bisa berlaku, bisa digeneralisasikan terhadap 12 kelas gitu, ya, atau satu sekolah. Gitu. Jadi misalnya metode pendekatan deep learning diterapkan di sekolah katakan ya, dieksperimenkan. Setelah 3 bulan misalnya, dilihat hasilnya, ternyata di kelas yang menerapkan sepenuhnya deep learning itu, pendekatan deep learning, eh, lebih baik, baik karakter maupun hasil belajarnya dibanding kelas yang dibiarkan dengan cara sebelumnya. Gitu. Sering disebutkan konvensional, sebenarnya tidak konvensional. Ini untuk membedakan saja. Ini kan membandingkan dua kelas A dengan kelas C misalnya. Nah, ketika penelitian selesai, kesimpulan saudara berlaku untuk seluruh kelas gitu. Nah, itu yang disebut induktif ya. Keadaan khusus di dua kelas ini, tapi dengan catatan mengambil sampelnya jangan dengan sengaja dipilih. Misalnya kelas A karena di sana yang ranking terbaik, kemudian rendah, itu tidak fair, harus dilakukan secara random ya, acak. Jadi tidak sengaja dipilih di lotre atau diundi begitu. Ya, kalau itu dilakukan, maka kesimpulan yang sebenarnya eksperimen itu hanya dilakukan di dua kelas.
tapi bisa berlaku kesimpulannya untuk 12 kelas gitu. Nah, ini yang induktif gitu. Jadi dari khusus ke umum ya. Kalau yang pertama kita mengambil teori dari teori umum kelompok kecil. Jadi prinsipnya secara umum teori-teori itu berlaku, tetapi kita mau meneliti di kelompok tertentu dengan pertanyaan utamanya adalah apakah teori yang bersifat umum ini berlaku juga di sekolah saya, ya, di lingkungan saya. Kira-kira itu gambarannya ya tentang apa yang ditampilkan di slide ini. Jadi perlunya landasan ke lapangan mengambil data dengan dukungan dari teori-teori yang bersifat umum itu. Ya, jadi tidak tidak apa kemarin ada mahasiswa bilang apa eh, hanya dengan naluri gitu ya atau dengan apa, dugaan-dugaan saja. Tapi kita harus kira-kira kalau apa itu ada dukungan lah dari para ahli ke lapangan. Ya, itu perlunya teori dan terus terang mencari landasan teori ini adalah apa membutuhkan upaya yang ekstra ya dan juga waktu tentunya ya. Tapi saudara di era sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi. Ya, saya masih ingat dulu waktu S2 saya harus ke IKIP Malang, IKIP Jogja, ke setelah ke Perpustakaan Nasional, Universitas Terbuka gitu. Berangkat kita ke luar kota itu mencari buku referensi selain yang ada di IKIP Jakarta. Kalau sekarang kan bisa dari depan laptop ya. Tetapi harus kita seleksi juga, jangan dari apa? Harus dari referensi yang landasan teori ditujukan untuk memberikan dasar tentang konsep dan teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Ya, jadi harus dari awal penelitian ini memang sudah harus memikirkan seluruhnya. Ini uniknya penelitian itu. Ya, ketika membuat judul itu sudah ada terlintas di pikiran ini kira ya kemarin ada calon kakak kelas saudara bimbingan yang saya bimbing itu eh, variabelnya itu selera musik gitu ya. Selera musik itu ada teorinya nggak ya? Saya menanyakan dia juga nggak bisa memastikan. Kemudian adab berpakaian gitu ya. Pernah harus punya gambaran bahwa jadi dari mulai membuat judul itu sudah harus punya bayangan atau sudah punya gambaran ya bahwa ada teorinya. Jadi masing-masing variabel itu harus harus punya punya referensi ya, punya katakanlah 3 variabel masing-masing harus ada eh, referensinya dengan konsep yang jelas ya, maka dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Makanya dengan teori dapat diketahui pola hubungan variabel yang akan diteliti dengan variabel lain ya. Nah, ini nanti nanti di bagian kedua itu ada yang disebut dengan kerangka pikir tadi ya. Itu juga sesuatu yang penting. Jadi bukan dari landasan teori langsung hipotesis gitu. Itu melompat sebenarnya. Harus dijembatani dengan ya. Nah, landasan teori juga menuntun isi dan struktur instrumen. Ya nanti dari teori, kemudian teori itu kan nanti ada definisi konseptual, jadi konsepnya dari teori. Kemudian ada definisi operasional. Ya, kalau dilanjutkan lagi itu ada yang namanya eh, eh, konstruk, ya. Apa indikator yang kita terjemahkan menjadi instrumen. Ya. Nanti kita akan bicara di sesi berikutnya tentang instrumen. Jadi di sini yang bagian
eh, 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 yang harus saudara lebih lebih fokus ya, lebih serius eh, men- mencari referensi dan menyusun sampai ke menyusun. Jadi instrumen itu mengukur variabel kan. Ya, jadi jangan pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen itu eh, dibuat sendiri tanpa merujuk kepada teori, gitu. Merujuk kepada konsep baik konseptual maupun operasional. Jadi saya sering menemukan ketika mahasiswa membuat tesis, tapi instrumennya muncul sendiri dari mana-mana juga. Sebenarnya instrumen itu ya jabaran dari eh, teori itu, gitu. Jangan nanti yang mau diteliti itu eh, 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 minat gitu ya. Tahu-tahu yang ditanya bakat gitu, atau motivasi, disiplin. Itu bisa bisa mirip tapi juga belum tentu sama. Ya. Seringkali tidak sama lah. Makanya terminologinya berbeda. Eh, Sebuah penelitian yang baik itu mulai dari judul, latar belakang semuanya sampai ke kesimpulan dan rekomendasi itu harus nyambung, ya, tidak ada yang terputus, gitu ya. Bahkan metode analisisnya nanti disesuaikan dengan teorinya. Nah, kalau kita lihat di bab 2 misalnya, ini contohnya ya, landasan teori, kerangka pikir dan hipotesis ini bagian 2 itu ya. Landasan teori atau tinjauan pustaka gitu ya. Istilah tadi ada beberapa. Kemudian bisa ditambah dengan hasil penelitian yang relevan. Ini melengkapi lagi eh, pustaka atau teori yang sudah ada. Bedanya apa? Kalau kalau teori itu sebenarnya hasil dari penelitian yang berulang-ulang dan me- menghasilkan teori. Tetapi penelitian yang relevan itu eh, lebih spesifik, gitu ya. Sorry, bukan lebih spesifik, lebih up to date ya, lebih lebih up to date. Kalau buku kan bisa katakanlah 10 tahun yang lalu masih bisa dibuat jadi referensi ya. Tapi hal-hal yang mendasar biasanya tidak berubah. Hanya saja hasil penelitian yang relevan ini kita perlukan ya. Hanya dalam teori itu tentang kedisiplinan tadi misalnya menyatakan bahwa kedisiplinan itu dapat menghasilkan prestasi seseorang. Nah, penelitian sudah ada dilakukan terhadap beberapa kelompok siswa di berbagai sekolah misalnya mengenai hal tersebut. Itu kita jadikan penelitian yang relevan. Jadi sudah pernah diteliti tapi di daerah lain eh, eh, ya, maka saya mau mencoba di daerah saya atau di sekolah saya misalnya. Itu tetap dibolehkan ya. Nah, yang bagian ketiga ini kerangka konsep atau kerangka berpikir dan bisa ditambahkan dengan model penelitian untuk lebih jelasnya. Ini saya mau mengatakan bahwa ini adalah bagian yang ya, ini kelihatannya sederhana atau seringkali sambil lalu gitu ya. Padahal ini sangat penting ya, kerangka konsep atau pikir ini. Ya. Kalau tinjauan pustaka, saudara tinggal menyalin dari referensi yang didapatkan, hasil penelitian yang relevan juga seperti itu. Tapi kalau kerangka pikir itu adalah kalimat saudara yang tinjauan pustaka gitu. Ya. Jadi eh, teori tentang kedisiplinan misalnya menurut A seperti ini, menurut B demikian, menurut C eh, bagaimana gitu. Nah, saudara mau merangkumnya dan boleh dibilang juga memilih, tetapi dengan kalimat saudara, membahasakannya lagi dengan kalimat saudara, bukan mengulangi, bukan mengcopy teori kemudian di copy menurut si ini begini-begini, enggak itu copy paste ya.
bukan copy paste ya, copy paste ya. Nah itu jadi makanya saya katakan kerangka pikir ini sebenarnya kalimat beberapa paragraf yang murni adalah kalimat karya saudara gitu ya. Karena kalau lanjut ke hipotesis, sebenarnya hipotesis itu sudah ada, tidak tidak perlu kalimat yang apa bervariasi, enggak. Karena sudah ada polanya dan itu sesuai dengan judul penelitiannya, sesuai dengan yang mau diteliti. Ya, tapi yang bagian kerangka konsep ini adalah karya saudara membahasakan yang fungsinya itu menjembatani teori dengan hipotesis. Ya, nanti kita. Nah, ini tinjauan pustaka, ya, berbagai bahan pustaka, ya, hubungannya dengan variabel lain, ya. Kita telaah, kita kaji, bandingkan, kemudian ada kesimpulan, ya, tidak sekedar mengutip yang tadi ya, jadi tidak hanya copy, tapi kita kasih rangkumannya juga. Nah, ini ada dari mana sumbernya? Ada dari buku, jurnal, atau majalah, ya, dulu ada majalah ilmiah gitu ya, atau laporan penelitian, ya, dan sebagainya. Mungkin saudara pernah pernah juga mendengar dari kamus gitu ya. Eh, Kalau saya katakan eh, jangan mengambil referensi atau kira-kira saudara bisa memberi komentar nggak? Kenapa saya lebih cenderung tidak mengambil dari kamus? Atau selama ini pernah lihat ada menurut kamus besar bahasa Indonesia gitu? Ya, pernah, Pernah lihat? pernah baca Hmm. pengertian-pengertian. Ya, itu kenapa? Saya bukan saya sendiri ya, saya dan banyak ahli mengatakan itu tidak boleh. Tentu tidak sembarangan mengatakan jangan, tidak boleh gitu, tapi ada alasannya kan secara ilmiah. Pernah dengar kenapa dihindari? Belum. Siapa ya? Ahli apa? Ahli bahasa. Oh, bukan ahli bahasa sih. Hah? Ya, udah benar itu. Jangan ragu lagi. Ahli bahasa kan? Nggak mungkin ahli. Memang ada kamus teknik ya, itu ahli Ada. teknik. Nah. Apa kamus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalnya? Itu ahli bahasa kan? Ya, betul, Pak. Ahli bahasa. Nah, sekarang saya mau mau mengambil kutipan untuk penelitian saya tentang eh, disiplin gitu. Nanti ada yang mau meneliti tentang eh, makanan bergizi misalnya. Adakah ada nanti yang apa lagi? Konstruksi bangunan yang kokoh gitu ya. Ini ada kasus-kasus terjadi. Eh, eh, itu ada pengertiannya itu semua di ini di kamus ya. Nah, padahal yang menulis kamus itu kan bukan ahli konstruksi, eh, ahli apalagi ekonomi, ya, dan sebagainya, bukan ahli pendidikan juga, misalnya. Berarti yang dia tulis di kamus itu apa sebenarnya? Di kamus ketika dia menulis disiplin adalah itu eh, eh, apa pengertian secara umum, bukan
menurut pendapat dia gitu. Jadi pertama dia bukan ahli bahasa Indonesia, dia bukan ahli segala ilmu, ya, penulis itu. Bukan maksudnya merendahkan dia, memang dia ahli dalam bahasa Indonesia. Tetapi dia juga menjadi jadi apa ya? Menjadi sumber kedua kan, bukan dia yang menyatakan itu kan. Makanya kalaupun ada yang mengutip dari kamus atau eh, posisinya lemah ya daripada dibandingkan kalau kita mengutip tentang apa eh, eh, gizi yang baik gitu ya dari buku tentang gizi yang ditulis oleh ahli gizi gitu loh ya. Eh, eh, Konstruksi bangunan berarti kita kutip dari ahli konstruksi ya, makanya saya bilang dia bukan ahlinya dan dia adalah yang menyimpulkan dari berbagai kesimpulan orang. Nah, itu posisinya lemah dibanding kita langsung merujuk kepada penulis yang ahli di bidangnya gitu. Jadi ada juga memang yang mengutip dari situ, tapi itu kalau saya menganjurkan tidak ya, karena sangat banyak yang lain. Nah, tinjauan pustaka ini juga dimaksudkan untuk mendefinisikan variabel yang akan diteliti dan hubungannya dengan variabel lain. Ya, jadi cari bukan hanya kesimpulan, bukan hanya seperti kalimat di kamus ya. Disiplin adalah sikap seseorang yang selalu taat aturan, waktu. Tapi kalau sekarang mengaitkan disiplin dengan prestasi tadi, maka cari teori-teori juga yang mengaitkannya. Ya, disiplin dapat membuat seseorang mencapai tujuan yang baik gitu atau mencapai prestasi gitu. Supaya terlihat variabel X1 dengan Y atau variabel bebas dengan variabel terikat itu memang memang ada kaitannya gitu, secara umum ya. Nah, di tinjauan pustaka ini ada yang disebut dengan konsep, reposisi, dan teori ya. Ini sedikit eh, membahas tentang apa terminologinya. Ya, konsep itu merupakan ide secara umum ya, sebagai abstraksi dari suatu realitas untuk menyusun preposisi dan teori. Ya. Konsep itu dapat dijelaskan dalam bentuk konsepsional, operasional, dan konstruk. Ini yang saya singgung tadi secara konsep dia dari teorinya, kemudian cari lagi yang lebih operasional, kemudian lebih apa konstruknya seperti apa, wujudnya atau bentuknya nanti itu kita terjemahkan menjadi instrumen. Gitu. Ya, lagi-lagi saya ingatkan menyusun instrumen itu didasarkan kepada landasan teori, bukan yang sudah pernah diteliti. Karena instrumen lain di tesis lain mungkin dia teorinya lain, sehingga instrumennya seperti itu gitu ya. Ya, teori yang dia kutip lain, jadi jangan instrumennya diambil begitu saja gitu. Ya. Ya, untuk dapat merumuskan hipotesis dan pertanyaan penelitian dijelaskan melalui definisi konsepsional, operasional, dan konstruk. Nah, ini contohnya. Tadi sudah disebutkan ya. Definisi konsepsional, definisi yang menggambarkan makna atau hakikat dari suatu konsep. Punya definisi yang berbeda. Nah, peneliti harus memilih definisi mana yang akan dipergunakan dalam penelitian. Jadi, eh, jangan langsung memilih yang sesuai dengan penelitian, tapi gambarkan bahwa banyak pendapat tentang apa itu disiplin misalnya. Baru setelah itu saudara memilih mana yang lebih cenderung untuk diteliti di dalam penelitian saudara gitu. Ya.
kita akan lihat hasil penelitian. Makanya tadi saya katakan sejak judul kita sudah membayangkan. Maksudnya begini, ketika kita menyebut konsep-konsep tentang disiplin itu banyak, kemudian kita memilih, pada saat kita nanti misalnya hasil penelitiannya berbeda, kita bisa melihat lagi, oh memang ada yang menyimpulkan disiplin itu seperti ini. Jadi kita sudah siapkan. Jika nanti di bab limanya ada pembahasan, ya itu makanya saling terkait dari awal sampai akhir. Nah, kalau konsep tentang disiplin itu sudah ditemukan misalnya, kemudian kita cari juga, biasanya di buku itu juga ada definisi operasionalnya, ya, yang lebih spesifik, yang lebih konkret, ya, yang dapat diungkap dan diamati. Konsep eh, eh, itu masih bersifat umum, operasionalnya atau lebih konkret lagi itu sesuatu yang sudah bisa kita amati atau diukur. Di sini diberikan kata kuncinya misalnya terdiri dari, ya, seseorang yang mempunyai disiplin tinggi, mempunyai sifat-sifat atau sikap yang terdiri dari A, B, C, D, ya, dari segi waktu, dari segi tanggung jawab, dari segi motivasi itu apa misalnya. Nah, itu sudah lebih operasional dia. Kalau konsepnya kan motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu, itu kan masih umum ya. Nah, komponen dari motivasi belajar, komponen dari motivasi misalnya, ada motivasi bekerja, motivasi berprestasi, dan seterusnya. Nah, kalau sudah sampai ke penjabaran seperti itu sudah masuk kategori operasional. Ya. Nah, yang ketiga ini masih seperti apa operasional juga, tapi sebutannya konstruk, karakteristik komponen yang terkandung dalam konsep atau faktor-faktornya itu disebut sebagai unsur-unsur indikator. Nah, ini yang sering kita kenal itu indikator. Kalau sudah sampai ke indikatornya apa? Seseorang yang mempunyai ditandai dengan A, B, C, D, E misalnya. Nah, itu nanti kita jabarkan menjadi instrumen indikator ini. Ya, ini nanti yang kita jabarkan dengan instrumen. Juga karakteristiknya apa, ciri-ciri seseorang yang disiplin itu apa misalnya. Nah, ini perlu supaya lebih jelas di dalam penelitian kita itu kita fokusnya kemana. Ya, jadi tidak terlalu umum. Operasional itu masih umum ya. Lebih dioperasionalkan lagi bahkan konstruknya. Nah, di sini ada contoh mengenai biaya pendidikan. Misalnya kalau di kita itu apa standar biaya ya. Kalau saudara meneliti pengaruh biaya pendidikan dengan apa kualitas pendidikan gitu. Nah, di dalam konsepnya, di dalam teori-teorinya itu bisa berbeda-beda ya. Ada yang menyatakan itu pengeluaran atau cost, ada yang menyatakan itu biaya, ada juga yang menyatakan itu loss atau kerugian gitu ya. Jadi dalam konsep atau teori-teori tentang eh, pembiayaan pendidikan itu berbagai istilah yang dipakai ya. Pengeluaran kos adalah nilai setara kas yang dikorbankan gitu ya. Ya, ya ini bahasa di buku teorinya seperti itu. Jadi berbeda-beda. Terus dengan menemukan referensi seperti ini, eh, penelitian Anda menggunakan definisi yang mana? Ya, itu yang tadi. Jadi sebanyak-banyaknya dulu dicari pengertian atau definisi atau konsepnya, konsep dari saudara lebih kemana gitu melihatnya. Ya, mungkin kalau pendidikan dia lebih ke yang mana ini? Yang pertama, kedua, apa ketiga ya? Yang pertama atau kedua kayaknya bisa deh, Pak.
Ya, Kalau untuk biaya ke pendidikan, berapa? pertama, pengeluaran untuk membayar jasa. Tapi yang diharapkan membawa manfaat sekarang Oh iya, bisa juga, tapi manfaat dari segi ekonomi tidak ya. iya, Kalau biaya, ini iya. Kalau organisasi. kedua, Kalau ini kan sumber daya yang telah atau akan dikorbankan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Ini umum ya. ya, Yang ketiga, eh, istilahnya loss atau iya. biaya yang dikorbankan, namun pengorbanan tidak menghasilkan pendapatan barang atau jasa yang diharapkan. Yang pertama. Ini contoh saja ya. Jadi, Oh ya, jadi ini yang sering kita waktu itu ada yang tersinggung juga kan, kalau apa gaji guru itu disebut beban gitu kan. Jadi kalau biaya pendidikan sebenarnya itu investasi gitu ya. Kategorinya kan investasi. Dia tidak menghasilkan uang seperti misalnya para pekerja tambang atau petani yang hasilnya bisa dijual dan langsung mendapatkan uang gitu ya. Tetapi atau yang melakukan jasa misalnya setelah selesai melakukan pekerjaan itu dapat uang. Kalau pendidikan kan tidak. Jadi eh, eh, memakai beberapa terminologi tentang biaya, carilah yang arahnya itu kepada pendidikan gitu. Ya, kira-kira itu maksudnya. Nah, definisi operasionalnya biaya pendidikan itu terdiri dari biaya rutin dan biaya investasi. Ya, biaya rutin yang dikeluarkan ya, investasi itu apa modal ya, bangunan, perlengkapan dan seterusnya. Ini ada pendapat lain juga. Nah, konstruknya bisa dari peraturan pemerintah ya, yang mengatakan bahwa biaya pendidikan itu ada biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan, ya, ya. Nah, bagaimana dengan status peraturan ya sebagai referensi kita? Sebenarnya peraturan-peraturan yang ada itu didasarkan pada teori-teori, ya, tapi kita tidak mengambilnya secara langsung dari pendapat ahli. Membaca standar Sarpras ya, standar sarana dan prasarana itu tidak hasil karyanya Menteri Pendidikan, bukan. Itu diadopsi dari peraturan pembangunan gedung, ya. Jadi untuk sekolah itu ukurannya per Yang murid itu ideal. 2 meter persegi. Apa? Ruang gerak siswa. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan kebijakan kemarin di Ya, Jawa Barat, itu sebenarnya melanggar dua peraturan ya. ya, Peraturan Menteri tentang standar pengelolaan yang mengatakan bahwa SMA itu maksimal 36 orang per kelas. Itu peraturan ya, kalau faktanya ya. mungkin beda. Yang kedua, peraturan tentang standar sarana prasarana. Kalau memang 20 orang per kelas, maka ruangan itu harus dirombak dulu menjadi 100 meter kuadrat. Karena normalnya siswa bergerak dengan guru di satu ruangan kelas itu 2 meter per siswa. Makanya kalau saudara perhatikan ruang kelas SMA itu ketika maksimal dia 36 orang per kelas, maka 36 kali 2 itu 72 atau di lebih gitu ya. Nah, kembali lagi ke contoh ini, biaya pendidikan itu meliputi apa saja. Nah, kalau kita bicara tentang biaya pendidikan yang ada, ini kan kalau BOS itu B-nya itu apa sih? Biaya atau bantuan? Bantuan operasional pendidikan. Bantuan ya. Bantuan.
Ya, Jadi bukan tentu. bukan untuk seluruh keperluan A dan B ini juga kan? Enggak. Ya, Pak. Iya, artinya Hmm, dengan bos tidak semua kebutuhan itu terpenuhi. terpenuhi betul. Karena di luar itu kan gaji guru PNS misalnya kan di luar bos. Dan kita tidak bisa mengatakan kalau karena ada dana bos maka seluruh siswa pasti masuk sekolah karena ada biaya yang C ini, biaya pribadi. Ya, ada untuk sarapan, ada untuk apa Transport. pakaian ditanggung oleh orang tua ya. Memang akhir-akhir Betul. ini dengan adanya apa upaya untuk membantu keluarga kurang mampu disediakan makan bergizi gratis. Yang kedua konseptual mengenai motivasi, motivasi kerja. Ya, sebenarnya ini sudah bagian dari motivasi itu kekuatan untuk yang memberikan energi, mengarahkan dan mempertahankan eh, usaha seseorang. Pendapat apa Bateman dan Thomas, Thomas. Ya, yang kedua eh, motif itu mendorong, mengarahkan, menyeleksi dan seterusnya. Itu pendapat lain. Nah, definisi operasionalnya juga eh, apa eh, apa yang harus dilakukan perusahaan untuk memotivasi orang untuk apa gitu ya, bergabung dengan organisasi, bertahan di organisasi, datang secara reguler, berkinerja yang tinggi, bertindak tanduk sebagai warga negara yang baik. Ya. Memang di beberapa referensi ini eh, warga negara. Jadi penanaman apa kewarganegaraan dan nasionalisme itu tetap ditanamkan ya. Kita kelihatannya jarang ya dikaitkan ke sana. Baik, ini sudah lebih operasional gitu ya. Sudah terdiri dari apa yang maka dia. Nah, hampir sama dengan konstruk. Ya. Jadi apa orang yang termotivasi untuk apa selalu menetapkan tujuan, mengambil tanggung jawab, ya, untuk mencapai ada umpan balik, ya, ada perbaikan. Kalau kalau ya namanya juga ingin motivasinya tinggi ya, selalu berupaya untuk lebih baik. Gitu. Nah, poin-poin ini nanti yang akan saudara jabarkan ya mengenai tujuan, tanggung jawab, umpan balik. Ini nanti yang menjadi bahan menyusun kutipan ini menjadi referensi di landasan teorinya. Itu yang saya temukan dan makanya saya ingatkan mulai dari latar belakang itu harus mengalir terus. Jangan menganggap bahwa bab 2 itu yang penting teorinya ada minimal 5 atau berapa gitu-gitu. Enggak. Itu bahan untuk langkah berikutnya gitu. Kerangka berpikir, bahkan sampai ke instrumen nanti, kisi-kisi instrumen. Ya, mungkin di kisi-kisi tertulisnya tujuan, menetapkan tujuan, mengambil tanggung jawab, menggunakan umpan balik. Maka di instrumennya bagaimana kita menanyakan itu di pernyataan atau pertanyaan instrumen. Ya, udah harus sampai ke sana kita eh, eh, memikirkannya. Nah, ada istilah preposisi, ya, menggabung hubungan antara dua konsep atau lebih. Nah, ini yang saudara butuhkan ketika nanti ke hipotesis. Jadi variabel X1 dengan Y seperti apa hubungannya menurut teori, ya. Tetapi dengan logika yang benar ya, eh, eh, tentunya. Nah, di dalam preposisi mungkin saudara ingat waktu belajar biasanya dipelajari di mata kuliah filsafat ilmu ya. Di situ ada enggak premis mayor, premis minor, kesimpulan gitu? Ada berlogika seperti itu. Hanya disinggung saja, belum pernah dijelaskan detail.
Ya, maksudnya itu harus dilatih ya, harus apa? Hmm. Dipraktekkan ya. Ya, preposisi mayor itu bersifat umum, sama seperti tadi, konsepsional, lebih luas, lebih spesifik itu premis mayor. Kalau di sini disebut preposisi ya. Kalau di ilmu filsafat itu premis. Dari dua atau lebih proposisi mayor dan minor dapat diambil kesimpulan yang menjadi teori sementara. Jadi ada yang mayor, ada yang minor. Ini kita lanjutkan dulu. Oke, ya. Ini kita lihat contoh premis-premis tadi ya. Ini sorry agak melompat ini kelihatannya urutan. Ada contoh mana premis mayor, premis menyusun teori baru maksudnya eh, hipotesis ya, teori sementara. Nah, ini yang sederhana ya. Jadi mudah-mudahan di kelas ini tidak ada yang bernama Badu ya. Premis mayornya kan semua manusia akan mati ya. Premis minornya Badu adalah manusia. Kesimpulannya ya, anu, faktual tapi tentang kematian ya. Jadi secara umum seperti itu, secara khusus bagaimana maka kesimpulan. Nah, ini yang lebih kompleks ya. Motivasi mempengaruhi kinerja karyawan. Ya, itu mayornya ya, yang utamanya. Ingin mengetahui seperti apa hubungan motivasi dengan kinerja. Nah, di dalam kutipan-kutipan saudara bahwa motivasi berprestasi itu bagian dari motivasi tentunya. Ini preposisi minor. Jumlah produk yang dihasilkan merupakan salah satu unsur dari kinerja. Ini mengenai produk. Jadi bisa banyak preposisi minornya. Produk di perusahaan rokok adalah batang. Bagian produksi perusahaan rokok ada karyawan. Nah, eh, kesimpulannya bisa menjadi eh, yang di bawah ini, motivasi berprestasi pekerja di bagian produksi perusahaan rokok mempengaruhi jumlah batangan rokok yang dihasilkan. Dalam kurung teori, maksudnya ini bukan teori seperti apa yang ada di buku ya, tetapi hipotesis lah katakan. Ya, ada proposisi mayor, ada beberapa proposisi minor, kemudian itu menjadi bahan menuliskan tentang eh, eh, motivasi dengan apa produksi ya. Gitu. Jadi kita berlogikanya seperti itu nanti ya. Seperti ini misalnya apa karakter, kemudian skill, behaviornya, ini hasilnya yang dimiliki, kemudian apa ini prosesnya, kemudian ini hasilnya. Ya. Ini model apa kausal. Ya. Tahu dalam penelitian formatnya biasa seperti ini ya. Kalau tiga variabel x1, x2 misalnya x1 itu rasa ingin tahu eh, apa namanya itu curiosity ya. Kemudian kecerdasan emosional ya. Kemudian kompetensi sosial atau keterampilan sosial ini. Nah, kalau seperti ini tetap diperhatikan ya kenapa ada panah ini karena dia sebab akibat ya. Jadi X1 menyebabkan atau dapat mempengaruhi Y, X2 juga dapat, baru X1 dan X2 terhadap Y gitu. Nah, ini memang umum dalam penelitian seperti ini ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, nanti ini yang ketiga gitu. Kemarin Pak
Pak Widodo Kaprodi IPS bilang eh, keunikannya di Unindra itu dia mulai dari ini dulu, gitu. Nomor 3 dulu. Saya bilang keunikan bisa saja, tapi harus sesuatu yang plus dong kalau unik gitu. Harusnya enggak ya. Kira-kira ada nggak teori yang menghubungkan antara X1, X2 dan Y? Kelihatannya tidak ya. Jadi X1Y dulu, Y, X3, X1, 2 dan Y itu semacam bonus lah itu. Ya, ya. Saya mengilustrasikannya sederhana. Katakanlah, eh, bentar. Jadi saya perkenalkan dulu supaya saudara nanti lebih memahami ya. Kalau ini vitamin ya, vitamin apa nih? Vitamin A, ya. Kemudian X2 itu vitamin C. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, kalau kalau vitamin A itu untuk apa itu? Kelihatan mata. Ya, ya. Kalau vitamin A itu dapat berpengaruh terhadap kesehatan mata, kemudian vitamin C itu Imun tubuh. imun dan kulit, misalnya begitu ya. Ya. Nah, terus X1, X2 itu untuk apa? Dapat meningkatkan apa? Meningkatkan kesehatan Tubuh ya. Imunitas. Jadi umum kan ya. Umum. Iya, Gitu. Jadi maksud saya eh, secara logis dan itu yang lazim oh, di apa? Sorry, dipelajari ya. Sorry, ini kenapa mengecil ini gambar saya? Di sana tetap besar ya gambarnya ya. Tetap berbesar. Ya, lanjut aja. Ya, oke. Saya hanya menyinggung saja sedikit bahwa eh, yang umum dilakukan adalah hipotesisnya itu nanti X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, baru gabungan X1 dan X2 terhadap Y gitu ya. Jadi bukan digabung dulu baru satu-satu gitu. Ya. Ini model yang tadi itu, kompetensi causal flow model, yang tadi ada gambar itu, personal karakteristik dengan behavior. Ini menuliskannya dalam dalam tesis ya, di dalam tinjauan pustaka atau landasan teori, ya, adalah terbelakangnya rutan logis tulisan yang disampaikan. Jadi yang pertama saudara harus bahas itu di dalam bab 2 tentang landasan teori itu adalah eh, yang waktu itu kita gambarkan yang di tengah itu.
Selalu itu yang diutamakan. Jadi utamakan yang apa, dahulukan yang utama gitu ya dalam bahasa itu kan. Karena di sana persoalan yang saudara lihat ada kan, ada masalah di situ bahwa prestasi belajarnya lemah, keterampilan menulis, keterampilan berbicara itu dulu, baru variabel independennya, variabel lain, misalnya disiplinan atau apa gitu. Jadi mulai dari Variabel variabel utama, utama. ya atau variabel dependen, dia tergantung kepada faktor lain kan, makanya disebut apa dependen. Ya, mulailah dengan konsepnya apa, definisi operasionalnya apa, baru konstruknya apa. Nah, setelah itu di akhir bagian itu sudah kelihatan mana yang mau dirujuk, ya, mau dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini. Dari berbagai teori itu kecenderungannya yang mana? Bisa menggabungkan beberapa, tapi garis tengahnya atau garis poin poinnya yang mana yang mau dipakai gitu. Nah, kalau hanya satu variabel langsung dilanjutkan dengan eh, tapi kita kan minimal 3 variabel lah untuk tesis ya. Nah, karena lebih dari satu variabel, maka ada preposisi. Kaitkan antara teori dengan teori tentang variabel X1 dengan teori tentang variabel Y-nya. Ya. Setelah variabel dependen X1, X2. Jadi dahulukan yang Y dulu, ya, karena di situ ada masalah. Itu yang utama, itu yang akan diteliti. Ya. Nah, ini yang bagian kedua ini yang juga tapi di tayangan ini tidak tidak banyak dibahas ya. Sebenarnya yang saya sebut tadi kerangka pikir ini ya langsung dengan kalimat saudara gitu ya apa kerangka pikir ya ini didasarkan pada teori-teori yang ada gitu ya. Jadi berdasarkan kerangka pikir buat pertanyaan penelitian atau hipotesis baru dirumuskan. Tapi tidak setiap preposisi jadikan diuji secara empirik yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Ya, saya bisa menayangkan ini enggak ya? Saya mau buka buka saudara bisa buka nggak ya? Google Scholar itu. Ada yang pernah buka ini? Biasanya Ini bisa di-download dulu. saya bisa share screen ini ya, buka internet. Bisa, bisa. Bisa, Bro. Bisa dilihat. Belum. Baru, baru proses, belum muncul. Nah, sudah terlihat. Udah, terlihat Ini dong. Google Scholar ya, Scholar atau apa bacanya nih. Tuh. Saya mau peragakan cara saudara nanti mencari referensi dari internet. Atau ada yang sudah biasa? Belum terbiasa. Sudah mencoba, tapi belum Belum, terbiasa. Bro. Eh, saya pernah jadi di Unindra ini dosen kan wajib meneliti ya. Saya meneliti tentang beberapa variabel yang terkait. Misalnya ini terlihat ya proaktif personality.
proaktif gitu. Saya klik begini, nanti muncul beberapa beberapa saat ternyata saya malah mau pinjam beberapa kutipan gitu ya. Lama ya? Ini karena sinyalnya lemah atau apa nih? Atau sebelumnya ada yang mau ditanya? Eh, izin Prof untuk tanya ya, Ya, kaitannya dengan tiap variabel itu harus ada referensinya, itu kan sangat menarik itu. Kemudian yang pertimbangannya mengenai referensi tadi, satu yang per variabel itu idealnya jumlahnya berapa. Duh, terputus ya. Kemudian, ya, ya Pak? Tadi terputus sebentar. Oh iya. Ya, setiap variabel ada referensinya. Ya, Ya, yang saya tanyakan itu pertimbangan kita terus ketika memilih referensi itu tiap variabel berapa, kemudian ideal tahunnya itu berapa untuk sebagai referensi. Jadi kita kan tidak tidak main comot-comot aja, yang dari pertimbangan tadi kan dari variabelnya itu tadi. Itu saja, terima kasih. ya, sebentar. Tadi tayangan saya, bentar ya, Ya, Pak Tuh ya tadi. saya Pak. Iya Pak. Nah ini layar kelihatan? Belum, belum. Mungkin kalau saya langsung proses di sini agak lambat ya. Tapi inilah eh, apa namanya sebelumnya yang saya lakukan. Misalnya apa ini proactive personality scale ya. Jadi proaktif kepribadian proaktif itu sudah saya dapatkan beberapa referensi ya. Tapi juga saya ingin tahu ini scale-nya ya. Yang sebelah kiri lihat ini since 2021 Ya, lihat. kelihatan ya. Iya. Nah ini eh, kita bisa batasi gitu ya. Katakanlah saudara, kalau saya membatasinya misalnya 5 tahun terakhir. Jadi yang muncul di layar saya ini, di internet saya ini adalah tulisan-tulisan 5 tahun terakhir, gitu loh. Kalau saudara misalnya membatasinya eh, eh, ya, 2010 ya. 2015 ya sampai 2015 sampai sekarang. 2025 ya. Nah, coba di searching gitu, kalau akan dapat lebih banyak gitu. Kan harus yang terbaru lah gitu ya. Saya karena rencananya mau menulis di Scopus, umumnya mereka minta 5 tahun terakhir artikel yang dirujuk gitu. Makanya saya mengambil 2021 sampai 2025. Nah, itu sendiri itu saja sudah gitu ya. Nah, ini sedikit gambaran kemudahan ketika kita mencari beberapa referensi Referensi. yang nah di atas ini saudara tulislah eh, eh, variabelnya gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya kira-kira yang saya tangkap tadi agak terputus. Eh, kita bebas saja dulu, Pak, memilih misalnya menurut si A dibuka nggak nih? Nah, ini saya dapat di jurnal April 2023 nih, baru 2 tahun yang lalu. Ya, apa itu proactive personality? Ya, nah ini ada tulisan yang cukup panjang. Kemudian saya download terus saya baca, saya perhatikan ada di situ definisi operasionalnya apa, konsepsionalnya ada, operasionalnya ada. Itu saya kutip gitu, ya. Nah ini caranya, tetapi tadi pertanyaannya kan kita bisa saja Pak mengambil beberapa, lebih baik lagi itu yang bervariasi. Jadi tidak tidak dengan sengaja yang sepakat dengan kita yang kita inginkan gitu. Jadi berbagai variasi pendapat yang mungkin tidak persis sama tentu,
ya. Tapi yang ada intersection-nya, ada yang tapi di bagian tertentu dia meluas begitu. Silakan saja gitu. Tidak ada batasan jumlah ya, tidak ada. Tapi ketika sudah berulang-ulang dia sama-sama terus ya, mungkin karena penulis jurnal itu juga mengutip dari teori yang sama, itu nggak usah di diperbanyak kalau sudah sama gitu Pak. Iya. Ya, misalnya yang sama itu ambillah dua misalnya, coba cari yang lain lagi. Saya kira saudara dengan prodi bahasa Inggris akan lebih mudah ya mencari banyak referensi seperti ini. Referensi. Nah ini saya ambil proyektif personality-nya, kemudian ketika saya mau mengembangkan lagi instrumennya, makanya tadi ada bagian di mana saya mau ingin melihat scale-nya gitu ya, skalanya seperti apa sih? Ya, nanti di situ ada yang disebut orang yang proaktif personality-nya tinggi itu seperti apa, yang rendah ini di berbagai. Memang terus terang ada yang berbayar ini, ada yang tidak gitu ya. Ya masih banyak yang tidak lah gitu ya. Kalau memang terpaksa harus berbayar dan hanya di situ ada teori yang sangat komprehensif, mungkin kita mau tidak mau bayar gitu ya. Hmm. Tapi yang kita pilih yang tidak bayar pun sudah cukup banyak gitu. Ini saya gambarkan sebagai kemudahan bagi saudara batasi tahunnya gitu. Jadi kita nggak membaca semuanya baru cari tahun ini sajalah gitu. Di awal sudah kita filter gitu ya. Kalau mau mencari referensi, saya berharap sih saudara kalau nanti tesis referensinya yang seperti ini gitu. Jangan Ya, jangan kutipannya dari kutipan gitu loh. Ya, supaya lebih update lah. Ya. Tadi itu ya yang ditanya ya. Ada betul Izin lagi? betul. Makasih Prof. izin Betul bertanya, betul. Prof. Prof, izin bertanya. Iya, Eh, silakan. untuk untuk mencari referensi terkait penelitian itu kan ada yang melalui Google Scholar, ada yang dari Mendeley dan maupun Scopus. Nah, itu bedanya itu apa ya, Prof? Agak bingung saya, Prof. Mohon penjelasannya. Mereka itu ya, mereka itu kan fasilitator ya. Artinya dia mau publish beberapa jurnal saja gitu ya. Bukan mereka yang menerbitkan, belum tentu mereka yang menerbitkan jurnal itu gitu. Gitu. Jadi kayak kami sebagai dosen misalnya ada disebutnya di Sinta itu ya. Sinta itu bukan hanya akreditasi dari Kemdikti tapi ada website yang menunjukkan saya misalnya atau setiap dosen itu dia udah Sintanya udah skor berapa. Eh, Web of Science merujuk ke Garuda, merujuk ke Sinta apa Google Scholar juga. Jadi ada 4 rujukan, kemudian dikasih bobot-bobot masing-masing gitu. Itu hanya Scopus juga sebenarnya bukan bukan jurnal ya. Scopus itu kayak badan akreditasinya, badan akreditasi internasional terhadap jurnal-jurnal yang ada. Sama dengan apa WOS ya, Web of Science juga mengelola jurnal. Scopus itu juga ada jurnalnya, ada puluhan ya. Tapi dia badan akreditasi yang diakui seluruh dunia gitu. Ya, jadi hanya wadahnya aja yang mereka bikin ini. Jadi misalnya ya ada tulisan kami di education science ya. Itu di Scopus juga diakreditasi oleh Scopus. Tapi juga diakreditasi oleh web apa namanya? Eh, eh, bukan akreditasi ya. Lupa saya istilahnya. Seperti itu ya. Eh, Baik-baik, Prof. jadi dari mana aja terserah, karena yang mau kita kutip itu adalah jurnalnya, bukan penyedia layanan link untuk membuka jurnal, bukan. Iya kan? Kalau ada beberapa gitu lebih kaya lagi. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti minggu depan kita bicara lebih ini lagi tentang hipotesis ya.
Siap, Eh, siap, Prof. ya, ya, dan kerangka berpikir saya lagi berpikir. Memang agak jarang dituntun bagaimana menyusun kerangka berpikir itu. Padahal itu menurut saya itu adalah kalimat atau deskripsi yang murni kalimat Bahasa dari sendiri. peneliti sendiri gitu. Ya, agak Kalau susah. teori kan dikutip menurut ini gitu kan. Ya, Meskipun di bawah tadi disebutkan rangkumannya ada, tapi bagian dari deskripsi atau kerangka berpikir itu menjembatani teori dengan hipotesis gitu. Ini udah dipanggil oleh kelas berikutnya. Ini tidak ada apa ya, jadwal. Tidak ada istirahat dulu 15 menit enggak ya, langsung ya. langsung. Ya, baik, saya kira cukup untuk hari ini. Ya, cukup, Prof. Terima kasih Ini materi siapa yang yang nggak disampaikan. masuk nih? Pak Tuh, nanti di WA ke saya ya, kalau ada. Siap, siap. Ini ada 3 Ya, orang yang tidak hadir, Prof. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Terima kasih Profesor. banyak, Prof. Yuk.